dia mulai kecil. Kemungkinan nggak Melohoy ini kalau datang sponsor atau datang orang kaya lah menyuntik ya Sultan menyuntik Melohoy untuk ikut Liga 2 mungkin, atau Liga 2 nggak ada, atau langsung ikut Liga 1 itu kalau seandainya ada. Indonesia kekurangan kiper sekali sih. Melohoy juga kekurangan sebenarnya. IG-nya bisa cek di Melohoy FC ya. Kemarin saya lihat ini kemarin berapa? Persija bukan di Melohoy FC. Oh iya, Bukan di Melohoy FC ya. nanti kita ambil di Melohoy FC. Biasanya sisanya kita ambil di Melohoy FC. ya, anak muda sekarang kan memang sangat suka terhadap sepak bola, makanya ikut ke Melohoy FC ya. Melohoy FC ini apakah disebutnya ya naungan dari anak muda gitu, tim sepak bola Lebih ke wadah lah. naungan adalah wadah yang dimana dari pemain yang ada di Melohoy FC mungkin bisa ditarik untuk menjadi pemain yang profesional. Apakah di Melohoy sendiri ada pemain Melohoy misalkan Melohoy FC yang saat ini sedang progres untuk mengikuti masuk ke ruang-ruang yang sepak bolanya profesional, mungkin Porda atau apa gitu? Oh, sudah ada. Berapa orang itu? Berapa ya? 4 ya? Sama wanita kan ada. Oh, ada wanita yang ke timnas gitu. Timnas. Sudah masuk timnas wanita. Siapa namanya itu? Rosdila ya. Rosdila Dia main di Persis Solo yang kemarin dengan Persib, tapi Persis Solonya kalah. Itu yang kita. Kalau wanita kita belum tahu. Tetapi di Melohoy memang ada generasi-generasi yang bisa untuk dijadikan pemain profesional. Tadi salah satunya adalah Rosdila ya. Rosdila. Sama pemain Porda itu. Padilla. Oh, Padilla itu sebagai posisinya kiper. Di Indonesia kekurangan kiper sekali sih. Melohoy juga kekurangan sebenarnya. Melohoy juga kekurangan kiper. Jadi memang posisi di kita itu kebanyakan pemain itu striker ya, kebanyakan tengah. Tapi untuk kiper sama back itu krisis sekali. Ya termasuk kita kalau membahas mengenai tentang di timnas juga kebanyakan pemain belakang dan kiper itu menjadi masalah yang sangat PR lah katakan ya. PR yang sangat lama untuk kita benahi, salah satunya oleh PSSI ataupun coach dari timnas itu sendiri membenahi tentang back dan juga kiper dari timnas itu sendiri. Tapi mudah-mudahan nih, siapa tadi namanya? Kang Fadila bisa menjadi kiper timnas. Berapa? Paling U21. U21 berarti udah berumur ya? Ya, berumur. Ya mudah-mudahan seperti itu. Nah kemudian kalau kita melihat dari klub-klub yang memang ada di Indonesia, yang dimana kita ketahui Liga 2 udah ditutup ya? Berarti nggak akan ada lagi degradasi kan? Berarti semuanya main di Liga 1. Contoh kita ambil pertimbangan awal, kenapa FIFA membatalkan Piala Dunia di Indonesia? Itu salah satunya kejadian-kejadiannya di kehidupan dan supporter yang belum dewasa, mungkin seperti itu. Tapi mudah-mudahan ke depannya bisa lebih baik lah ya. Kalau di Melohoy supporternya gimana? Rusuh sama pemainnya. Jadi kalau Melohoy supporternya itu pemain juga, rusuh dengan pemain lagi. Pemain Melohoy sendiri. Pemain lagi. Berarti luar biasa. Tapi Melohoy ini kalau disandingkan dengan Persib, apakah bisa menjadi salah satu klub seperti Rans Cilegon yang dimiliki oleh Raffi Ahmad? Kemungkinan nggak Melohoy ini kalau datang sponsor atau datang orang kaya lah menyuntik Sultan menyuntik Melohoy untuk ikut Liga 2 mungkin, Liga 2 nggak ada, atau langsung ikut Liga 1 itu kalau seandainya ada, kira-kira Melohoy akan membuka pintu nggak? Kan Melohoy itu komunitas ya. Melohoy itu komunitas. Kita mah hanya ajang untuk fun football saja.
fun football jadi bersenang-senang. Bersenang-senang lah. Kalau untuk ke arah masuk ke liga kayaknya mah melewati nggak dijual. Nggak dijual. Ngeri sekali nih Mas, nggak dijual ya. Oh, berarti memang harus kan bisa enggak membeli gitu loh. Misalkan saya punya uang 500 miliar mungkin enggak beli Melohoy, tapi Melohoy saya urus nih agar bisa bermain di kancah internasional umumnya atau khususnya di mancanegara di Indonesia. Kira-kira Melohoy bisa membuka itu enggak? Kalau kayaknya mah enggak ya. Soalnya ini kalau misalnya untuk pengurusan dikasih ke orang lain, mungkin namanya juga bukan melek. Akan berubah. Jadi sesuai apa yang dia pegang gitu. Jadi Rans Melohoy gitu. Kalau diambil oleh Sultan yang dari sana gitu. Tapi kan memang saat ini kalau melihat dari Melohoy sendiri fun football tadi kan, ya. Tapi tetap ada sponsor-sponsor yang ikut berkontribusi mungkin di Melohoy. Ada banyak. Karena kan ada berapa Ada berapa anggota atau member di Melohoy? Hampir 200 lebih. Hampir 200 lebih. Padahal pemain cuma 24 Bang. Ya. Kalau diikutsertakan, berarti sisanya yang tadi dikatakan sisanya adalah supporter. Dari 200 itu pemain intinya kan katakan ya 24 lah. Ya. Berarti sisanya Supporter. Berarti memang tujuan Melohoy itu tidak untuk go internasional atau go profesional menjadi klub yang menghasilkan dalam tanda kutip ya, menghasilkan income uang, tapi tetap pada fun football itu sendiri ya. Itu dari 200 orang semuanya anak muda atau ada seimbang mungkin 50% usia 30 ke atas Ada. atau 50% Ada yang lebih. bahkan ada yang Lebih dari 40 ada. oh jadi ada senior luar biasa gitu. Lebih ke kakek-kakek ada. Lebih ke kakek-kakek. Tapi kan di sini di Melohoy itu ada perempuannya tadi. Ada. Ya berarti kalau seandainya main fun football berarti perempuan itu apakah terpisah bermainnya atau kita sama-sama aja main? Sama-sama aja. Sama-sama. Kita mah disamakan aja. Disamakan aja. Disamakan Pokoknya aja. main pro main Gitu itu. aja. Mau perempuan mau laki-laki. Bro aja main. Tapi kan ada juga yang tidak terbiasa. Ya, mungkin dilihat dulu setiap orangnya. Jadi kan misalkan ada pemain wanita bermain dengan, misalkan saya ikut bermain di Melohoy, ya saya ikut bermain di Melohoy, ternyata musuh yang saya hadapi itu adalah perempuan. Itu kan asa gimana ya? Kalau misalnya permain bola, biarin aja. Biarin aja gitu, biar dia memasukkan bola gitu. Gak bisa kita body sedikit kan. Apalagi kalau kita bermain kasar dengan perempuan. Jangan. Tapi tetap have fun kan? Have fun. Kita kan ambilnya have fun aja. Kita nggak mencari kemenangan, kita nggak mencari trofi, tapi kita mencari kesenangan. Mencari kesenangan. Tapi pernah nggak Melohoy sendiri ikut kompetisi? Pernah. Cuman dari kita bukan pilih-pilih ya untuk kompetisi atau match dengan tim-tim lain gitu. Dari kita kan membernya banyak. Jadi kalau kita tujuan kita kan hanya fun, bukan untuk mencari kemenangan ataupun mencari trofi ataupun mencari gimana maksudnya jadi nomor 1 lah gitu. Betul. Enggak, kita ada cuman kita mau mencari kesenangan aja. Kesenangan Lewat aja. dari hobi Nah, gitu. seharusnya Indonesia pakai konsep dari Coach Ulnil ya, harusnya bahwa kompetisi di Indonesia pun ambil fun-nya aja lah gitu. Nggak usah pengen, bahkan ada mafia kan Ya, otak-atik ya. Kalau fun enak semua kan gitu loh. jadi tidak ada beban lah. Tidak ada beban. Kita main enak aja. Menang kalah yang penting have fun aja. Tapi kalau bermain have fun terus-terusan have fun, di sisi lain ternyata dari have fun itu kan tadi memunculkan pemain-pemain yang bisa direkrut, salah satunya Ya. timnas Indonesia kan yang perempuan Ya. Rosdila, kemudian ada Kang Fadila yang sekarang berarti pada Kabupaten Bandung ya, Ya. ikut di situ sebagai guru. Berarti kemungkinan dari fun itu bisa melahirkan generasi yang luar biasa juga dari pesepak bolaan. Nah terakhir, statement terakhir mungkin atau sebagai apa ya,
sebagai saran dan masukan lah dari Coach Ruby mengenai tentang pesepak bola di Indonesia. Tentang sepak bola di Indonesia, apa yang harus dilakukan ketika batalnya Indonesia menjadi tuan rumah di Piala Dunia dengan sanksi yang belum keluar, tetapi secara pribadi apa sih yang harus dilakukan Indonesia agar supaya tetap kuat dan tetap solid nih, Coach Ruby? Kalau secepatnya sih harus dibenahi sih persepak bola Indonesia. Benahi persepak bola Indonesia, benahi juga PSSI-nya. Ya, semua yang ada di PSSI itu harus dibenahi. Masalahnya gini ya, banyak yang orang misalnya mencari rezeki lewat sepak bola ya. Betul. Kayak contohnya kan kayak Liga 2 kan itu kan dibekukan kan banyak ya pengangguran kayak gitu. Ya setelah diperbaiki supaya liga-liga yang Liga 2, 3 itu bisa berjalan lagi lah. Kompetisinya bisa berjalan ya. lagi, karena itu juga pencaharian mereka ya di dunia sepak bola. Nah, berarti harus memperbaiki dari struktur semuanya lah, konsep, strategi dan lain sebagainya yang ada salah satunya di PSSI. Nah, untuk Coach Udaya sendiri bagaimana pandangannya? Sama sih, lebih dibenahi lagi. Jadi benahi dari semuanya, dari akarnya, dirombak akar-akarnya. Padahal kemarin kan baru dilantik tuh Bapak Erick Thohir. Ya, Erick Thohir bagus sekali. Berarti kita akan mencoba kepada Bapak Erick Thohir menyampaikan, mempercayakan kepada Bapak Erick Thohir agar kedepannya bisa lebih baik lagi, bisa menghancurkan semua yang rezim-rezim atau mafia-mafia itu, dan kita fokus kepada kualitas dan kuantitas dari Persib itu sendiri. Apalagi kan Persib sih timnas Indonesia itu. Apalagi kan Pak Erick kan lebih berpengalaman ya di luar negeri, jadi tahu lah. Oh, Pak Erick sempat jadi presiden Inter ya kalau nggak salah ya. Nah itu. Dia tahu lah sepak bola kayak gimana gitu. Oke, berarti kita percayakan kepada Pak Erick. Mudah-mudahan nih Pak Erick Thohir bisa membawa PSSI juga Indonesia kepada kondisi yang lebih baik, kondisi yang lebih maju, dan mudah-mudahan pesepak bolaan yang ada di Indonesia semuanya berjalan kembali. Liga 1, Liga 2, Liga 3, dan kompetisi di bawahnya juga kan antar kampung dan sebagainya. Mudah-mudahan itu bisa terakomodir langsung oleh Bapak Erick Thohir yang tadi sudah dikatakan punya pengalaman, kemudian pengusaha juga, dan Menteri BUMN juga gitu. Masa tidak bisa gitu loh. Tinggal ya sedikit-sedikit dihilangkan. Itu saja ya. Terima kasih Coach Ruby sudah hadir di channel Sisi Narasi dan Coach Studio. Mudah-mudahan rekan-rekan yang ada di Melohoy pun kedepannya bisa menjadi atlet sepak bola profesional. Dimulai Kang Fadil, kemudian tadi, dan mudah-mudahan kedepannya ada lagi. Tapi boleh juga kan merekrut yang dari luar. Untuk mungkin ada akun official. Ada di IG. Di IG-nya ada Melohoy FC. Kalau Facebook belum. YouTube belum. Ya udah, Facebook dan YouTube dicek di Sisi Narasi. IG-nya bisa cek di Melohoy FC ya. Ya itu aja yang bisa kami sampaikan di sini. Mudah-mudahan kedepannya bisa membawa konten-konten yang positif. Rencananya memang memberikan konten-konten yang positif yang mudah-mudahan bisa membangun khususnya kemajuan sepak bola di Indonesia bisa lebih profesional, dan semuanya termasuk supporternya pun bisa lebih profesional, bisa lebih dewasa, agar Indonesia ke depan bisa go internasional, termasuk pemain-pemainnya bisa direkrut oleh klub-klub internasional. Mungkin di Barcelona, saya sempat direkrut tapi tidak jadi karena yang menelponnya adalah Barcelona yang ada di Bandung. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Jangan lupa nonton lagi di Sisi Narasi dalam agenda masih di sepak bola. Terima kasih.